Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah bisa berbagi kegiatan lagi untuk teman-teman di sana. Ini adalah kegiatan sore hari aku. Seperti biasa, kalau sore hari biasa nyiapin masakan untuk menu makan malam. Dan kali ini menu masakan yang aku bikin sederhana banget, budgetnya juga murah meriah. Di sini aku mau bikin sayur sop ya, campur sama bakso, terus bikin tempe bacem dan juga sambal terasi. Udah gitu aja. Menunya menu deso sederhana tapi menurut aku ini mantep banget. Ini aku lagi siapin semua bahannya. Terus untuk bumbunya, berhubung aku selalu stok bumbu baceman bawang yang aku bikin dari bawang merah, bawang putih, sedikit kemiri, aku blender pakai minyak goreng. Jadinya pakai bumbu itu aja untuk kedua masakan ini. Nah, sembari aku memasak dan juga menyiapkan seluruh perlengkapan memasaknya, aku juga mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis ya teman-teman, khususnya tema yang selalu menjadi tema favorit ibu-ibu di seluruh Indonesia. Cela. Enggak deh, ini aku mau bahas tentang keuangan rumah tangga ya teman-teman. Tema yang akan aku bahas kali ini adalah kenapa sih kita seringkali merasa kekurangan uang. Lalu apakah ada solusi untuk kita yang sering merasa kekurangan uang? Sebenarnya apa aja sih hal-hal yang menyebabkan kita sering merasa uang yang kita miliki itu kurang? Nah, simak ya teman-teman, ini penjabaran dari aku, barangkali bermanfaat. Kita di sini berbagi pengalaman bersama-sama. Kalau ada yang kurang atau salah bisa dikoreksi, aku membuka saran dan kritik di kolom komentar. Oke, dari hal yang pertama adalah budget. Seringnya kita merasa kekurangan uang semata-mata karena kita tidak menganggarkan atau membuat budget terhadap keuangan dan penghasilan yang kita miliki. Budget ini dianggap remeh, kadang-kadang dianggap apaan sih catat-catat, padahal budgeting adalah hal yang paling pokok setelah kita mendapatkan penghasilan. Karena tentu kita tahu, kita hidup di dunia ini pasti memiliki banyak kebutuhan, terutama untuk kita yang sudah berumah tangga. Yang namanya kebutuhan bukan hanya hal-hal yang ada di sekitar kita ya, banyak sekali, dari kebutuhan pokok, tagihan, terus juga iuran sosial dan lain-lain. Nah, dengan membuat budgeting atau menganggarkan uang yang kita miliki ke dalam pos budgetnya masing-masing, setidaknya akan men-tracking atau melacak kemana perginya uang yang kita miliki. Karena seringkali kita lupa kalau tidak dianggarkan, kalau tidak dipisahkan, kita tuh ingetnya bahwa uang yang kita miliki ya sejumlah gaji yang kita terima. So, mulai sekarang kita harus rajin ya untuk bikin budgeting. Setidaknya catatlah seluruh pemasukan dan pengeluaran yang kita miliki, sehingga kita nggak bertanya-tanya gitu loh dan nggak merasa kekurangan uang, karena kita tahu dan sadar kemana aja perginya uang yang kita punya. Masalah yang kedua yang sering membuat kita sering merasa kekurangan uang adalah ketika kita sering menggampangin yang namanya utang. Hidup di zaman modern seperti sekarang ini, yang namanya hutang itu bukan berarti hanya hutang ke perbankan atau lembaga keuangan ya, tetapi ketika kita dimudahkan dengan fasilitas perbelanjaan yang menyediakan aplikasi kartu kredit online, jadi kita bisa berbelanja, beli sekarang bayarnya nanti. Itu juga namanya hutang ya teman-teman, karena mau nggak mau nanti juga setelah jatuh tempo kita harus membayarkan pokok hutang kita dan juga dendanya. Jadi fasilitas tersebut tanpa kita sadari seperti atau seolah-olah memudahkan cara kita bertransaksi belanja. Namun sebenarnya fasilitas tersebut malah membebani diri kita dengan adanya hutang yang tadinya misalnya nih belum ada teknologi seperti itu. Ketika kita ingin membeli barang, kita akan menunggu sampai uangnya ada. Tapi di zaman sekarang seringkali ketika kita memiliki keinginan untuk berbelanja atau membeli barang dan kita belum memiliki uangnya, maka kita bisa pakai pay later, kartu kredit dan lain-lain. Alhasil kondisi tersebut membuat kita lupa ya akan nilai-nilai luhur tentang kesabaran, tentang menabung, dan hal yang paling buruknya akan menjadikan diri kita menjadi candu tentang kondisi dan kegiatan bertransaksi beli sekarang bayar nanti. Nah, dari kegiatan tersebut kita otomatis jadi ngegampangin utang kan, padahal hutang harus dibayar. Penghasilan yang semestinya menjadi hak prioritas untuk kebutuhan pokok kita di bulan depan, alhasil sebagiannya harus dibayarkan untuk membayar hutang yang kita miliki yang kita lakukan pada saat ini.
Solusi pada poin kedua ini, kita harus membiasakan diri untuk menerapkan pola pikir bahwa setiap keinginan atau barang yang kita lihat itu tidak harus kita beli sekarang. Kita harus memberikan waktu tunggu kepada kita, karena kadang-kadang setiap keinginan yang kita miliki ini kadang tuh bukan berarti kita butuh, kadang hanya pengen aja gitu. Coba deh kasih waktu tunggu untuk diri kita. Misalnya kita pengen sesuatu barang ini, kasihlah waktu tunggu 1 minggu, 2 minggu. Apakah setelah 1-2 minggu kemudian barang tersebut masih kita inginkan atau malah udah biasa aja, bahkan udah lupa? Kalau dirasa nggak bisa kasih waktu tunggu, maka kurangilah aktivitas berselancarnya. Misalnya ketika kita sering bengong atau punya waktu senggang, kita suka buka aplikasi marketplace, ya udah kurangi aja, ganti tontonan kita menjadi tontonan yang tidak mengajak kita untuk belanja impulsif. Lalu problem yang ketiga yang sering mengakibatkan kita sering merasa kekurangan uang adalah mindset kita yang salah terhadap uang. Bahwa tidak bisa dihindari, sifat manusia itu adalah menghabiskan. Yang perlu kita ingat bahwa uang yang kita miliki itu tidak semuanya hak untuk membeli keinginan atau hak untuk mencukupi selera kita. Bahwa uang-uang tersebut adalah hak dari pos budget yang sudah kita anggarkan setiap bulannya. Ada hak setiap kebutuhan, pengeluaran, kewajiban yang harus kita bayar. Ada nggak sih yang sering merasa atau malah berpikiran seperti ini? Nggak apa-apa, pakai aja uangnya, nanti juga ada lagi. Mungkin iya, bakal ada lagi, tapi untuk ada lagi itu kita butuh effort kan untuk mencari uang tersebut. Berkeyakinan bahwa Allah selalu mencukupi kebutuhan kita itu wajib kita tanamkan, tapi bukan berarti Allah itu selalu mencukupi setiap keinginan kita ya, bahwa keinginan itu memang indah sekali atau senang sekali jika semuanya diwujudkan dalam waktu yang cepat atau instan. Tapi kita perlu tahu bahwa keinginan itu bukan kebutuhan. Kita harus paham dan sadar mana-mana saja yang harus menjadi prioritas hidup kita. Dari kondisi tersebut, kita akan melek terhadap keuangan yang kita miliki, sehingga mindset kita terhadap uang tidak akan salah lagi. Kondisi yang keempat yang sering menyebabkan kita itu sering merasa kurang uang adalah kondisi di mana kita tidak bisa menunda keinginan. Nah, seperti penjabaran di nomor 3 ya, terlalu memiliki banyak keinginan, terus juga ingin mewujudkan setiap keinginan itu dengan instan. Nah, dari poin inilah yang kadang-kadang membuat uang yang kita miliki itu selalu merasa kurang. Karena kita sendiri tuh lupa dan gak bisa kontrol setiap keinginan yang ada. Harusnya kita itu memprioritaskan dulu ya, mana-mana saja pos budget yang harus dipenuhi dahulu, yang sifatnya memang wajib dan pokok, yang tidak bisa ditunda, dan kalau tidak dibayarkan ini beresiko dan juga merugikan diri sendiri. Hal-hal tersebut seringkali aku jabarkan ya, seperti kewajiban, dan yang gak lupa adalah membayar diri kita sendiri, yaitu dengan menabung sebagian dari penghasilan kita. Itu wajib dibayarkan karena ketika kita hidup di masa depan kelak adalah kondisi di mana keadaan tersebut buah dari apa aja yang bisa kita lakukan sekarang. Kalau kita bisa berhemat hari ini dan bisa menabung sebagian dari penghasilan kita, insya Allah kita di masa depan akan lebih tenang. Dan sebaliknya ya, kalau kita di hari ini jor-joran terhadap uang, ya nantinya masa depan kita akan kebingungan, akan kelimpungan dan kesusahan sendiri. Jadi solusi dari poin yang keempat ini ya, kita harus bisa menahan selera dan lebih bijak dalam memikirkan keuangan ini apa saja yang harus diprioritaskan. Jadi keinginan itu nomor 2 ya, setelah semua kebutuhan kita penuhi, setelah kewajiban, terus juga tagihan-tagihan pokok kita sudah bayarkan semuanya, baru deh setelah itu kita bisa mengelola keinginan kita dari pos budget mana dulu, atau mau dari mewujudkan apa dulu nih. Lalu poin yang kelima, kondisi yang sering mengakibatkan kita suka kekurangan uang atau merasa sering kurang uang nih, itu adalah kondisi di mana kita suka membandingkan hidup yang kita miliki dengan orang lain, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan kita tidak bersyukur dan tidak mensyukuri hidup kita sekarang. Karena kondisi tersebut menjadikan diri kita lupa bahwa nikmat dan ujian setiap orang itu berbeda-beda, prosesnya berbeda-beda, banyak sekali yang membuat perbedaan. Maka dari itu kita harus fokus pada track atau jalan hidup kita masing-masing, sehingga kita lebih sadar untuk mensyukuri setiap nikmat yang ada. Ketika kita bisa sadar terhadap hidup kita sendiri, mensyukuri dari hal-hal sederhana, insya Allah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan kita sadari ya.
Dan dari rasa syukur ini insya Allah kita tidak merasa kekurangan, karena dari bersyukur ini hati kita akan merasa cukup. Solusi untuk poin yang kelima ini, kita harus fokus terhadap hidup yang kita miliki. Karena impian kita, prospek, dan juga tujuan orang itu berbeda-beda. Kita harus fokus pada jalan kita sendiri agar kita lebih bersemangat, lebih bersyukur terhadap rezeki dan nikmat yang kita miliki dari pemberian Allah. Dan juga pastinya kita lebih fokus dalam meraih goals atau impian tujuan hidup kita. Lebih fight dan juga fokus juga nih dalam menyelesaikan tantangan, masalah maupun ujian hidup kita, sehingga kita bisa bertumbuh dan hidup lebih baik dari setiap harinya. Nah teman-teman, itu dia ya 5 poin yang sering bikin kita tuh kayak sering merasa kurang uang gitu, dan aku juga udah menjabarkan solusinya. Kalau teman-teman nih ada tambahan lain, boleh juga nih tambahin di kolom komentar ya. Aku seneng banget kalau teman-teman bisa berinteraksi dan komunikatif dengan tema yang aku bagikan, karena buat aku pengalaman dan sharing dari teman-teman itu juga sangat bermanfaat bagi kehidupan aku, yang bisa aku petik dan bisa aku terapkan dalam kehidupanku sehari-hari. Aku juga berterima kasih banyak nih untuk teman-teman yang senantiasa merespon, yang senantiasa mendoakan dan juga memberikan support positif. Insya Allah video ini bisa jadi manfaat ya ke depannya kalau kita saling sama-sama memberikan semangat, memberikan support, dan saling berbagi pengalaman untuk bisa kita ambil manfaatnya bareng-bareng. Oh ya teman-teman, gak berasa juga aku penjabaran 5 poin di atas. Selesai juga kegiatan aku memasak hari ini. Sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.